Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihukukina ma daqat inna wa farrajahallah. Alhamdulillah wa syukrunillah ala jami'i ni'amillah. Tentunya yang paling pertama dan utama, patutlah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat batin atau nikmat lahir. Baik itu nikmat yang terasa oleh kita atau nikmat yang belum dirasakan oleh kita. Sebab mengikat diri dengan nikmat itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala fi suratil Baqarah ayat 269. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang kurang lebih maknanya, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang Allah berikan hikmah, sungguh ia berarti sudah diberi oleh Allah anugerah yang sangat amat banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini atau ayat ini dikuatkan dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman min hadithi Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ahda muslimun li akhihi hadiyatan afdala min kalimati hikmatin taziduhu hudan aw tarudduhu an ghadan. Kurang lebih maknanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahda muslimun li akhihi hadiyatan. Tidak ada hadiah seorang muslim kepada saudara muslim lainnya yang dia afdala min kalimati hikmatin, yang lebih baik atau melebihi kalimat hikmah, yang kalau kalimat itu diungkapkan, diucapkan, disampaikan, taziduhu hudan aw tarudduhu an rada, maka kalimat hikmah itu akan menambah petunjuk dan sekaligus menyelamatkan diri orang yang disampaikan hikmah tadi dari kebinasaan. Dari dua dalil ini, yaitu dalil yang pertama surat Al-Baqarah dan hadis Nabi, menunjukkan bagaimana pengaruh hikmah kepada diri dan hikmah kepada orang-orang sekitar kita. Sangat penting sebab hikmah tadi memberikan kepada kita jalan, menunjukkan kepada kita arah, dan sekaligus segala penghalang yang mungkin menghalangi kita itu bisa ditepis oleh hikmah tadi. Maka hikmah menjadi begitu sangat amat penting buat setiap muslim. Apa kata kita punya Nabi dalam hadis lainnya, akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Nabi mengatakan, la hasada illa fisnatin, ay la ghibtata illa fisnatin. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Beliau mengatakan, ada iri yang terpuji,
yang disebutnya ghibtah. Orang jadi ingin seperti dia, bukan ingin menghilangkan nikmat darinya. Apa itu? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasannatahu ala halakatihi fil haqq. Orang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu kemudian dia habiskan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang akan membuat orang iri ingin sepertinya adalah rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah beri hikmah, kemudian dia jadikan semua hadiah itu untuk mengambil keputusan yang benar dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakrin ibni Duraid, kullu kalimatin wa'adhatka wa zajaratka au da'atka ila makrumatin au nahatka ala an qabihin fahuwa hikmatun wa hikamun au hukmun. Setiap kata yang isinya adalah nasihat, isinya adalah teguran, isinya adalah ajakan untuk kemuliaan atau cegahan terhadap keburukan, itu semua adalah hikmah. Jika ditanya siapa orang yang paling berhikmah dalam hidup kita, jawabannya adalah kedua orang tua kita yang keduanya adalah saleh dan salihah. Jadi kalau mau nyari hikmah yang paling dekat, gak usah jauh-jauh, ada di dekat kita, yaitu kedua orang tua kita yang mereka mendasari kehidupannya dengan kesolehan, kebaikan dan rasa syukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang bagi setiap anak yang mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan hikmah dari orang tuanya tapi terabaikan. Dianggapnya radio rusak, dianggapnya sesuatu yang terlalu sering diulang-ulang, dianggapnya sesuatu yang terlalu banyak didengarkan dan hati ini sudah lelah untuk mendengarkannya. Kalimat itu adalah kalimat yang menutup dirinya dari mendapatkan hikmah dari orang lain. Jika orang terdekatnya saja hikmahnya diabaikan, gak usah tanya bagaimana hikmah yang datang dari orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, dikuatkan kalimatnya oleh Syekh Ibnu Qutaibah. Beliau mengatakan al-hikmatu hiyal ilmu wal amal. Hikmah itu adalah ilmu sekaligus amal. Ilmu yang diikat dengan amal. Pengetahuan yang turun, ilmu yang turun, kemudian menjadi sebuah perubahan di dalam diri. Wala yakunur rajulu hakiman hatta yajma'ahuma. Tidaklah seseorang disebut hakim kecuali dia telah menggabungkan keduanya, al-ilmu wal amal. Dua-duanya disatukan menjadi satu, maka keduanya tidak pernah boleh diabaikan di dalam kehidupan. Apapun kesibukan kita, ilmu dan amal itu tidak boleh terpisahkan sama sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit lagi. Wa kana Yahya ibnu Mu'adz yaqulu tahwil hikmatu minas sama fala tanzil ala qalbin fihi hadhihi al-arba ar-rukunu ila dunya wa hamlu hammin ghadin wa hasadun ni akhin wa hubbu syarafin ala nas. Tidaklah hikmah itu datang kepada orang yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, orang yang terlalu nyaman memikirkan dunia hingga lupa dunia baginya hanya sementara, dan dia juga lupa dunia ini bisa diakhiratkan. Yang kedua, hamlu hammin ghadin, orang yang terlalu khawatir hari esok hingga berani mengatakan besok makan apa ya. Belum sampai besok
mungkin jiwanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu, Allah nggak akan memberikan hikmah padanya. Yang ketiga, wahasadun li akhin, orang yang matanya dan hatinya terus menerus memiliki standar mengikuti orang lain hingga dirinya sampai pada penyakit hasud, ingin menjatuhkan orang lain. Yang berikutnya, uhubbu syarafin ala nas, orang yang memposisikan diri selalu ingin dimuliakan oleh orang lain. Hakikatnya diri kita ini kosong, status kita ini bukan siapa-siapa. Maka jangan pernah membawa status yang ada di dunia ini dibawa oleh kita kemana-mana. Kalau status itu ada di kantor, simpen aja di kantor. Kalau status itu ada di institusi, simpen aja status itu di institusi. Kalau status itu ada dimanapun, status itu adalah status yang nempel pada dirinya pada posisi tertentu yang mungkin tidak dibawa kemana-mana dan diperlukan hanya pada kondisi-kondisi yang dia perlukan di dalam pekerjaan dia. Jangan bawa status dia, status kita, status siapapun di dunia ini cuman satu, seorang hamba yang tidak punya apa-apa dan statusnya tidak bawa apa-apa. Hamba adalah status tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu didawamkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita untuk mendapatkan hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan yang paling utama Allah istiqomahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.